Peradaban manusia telah meninggalkan jejaknya di planet ini selama ribuan tahun. Kuil-kuil megah, kota-kota yang hilang, dan benda-benda indah yang menceritakan kisah-kisah masa lalu. Banyak artefak kuno ditemukan dan dipindahkan demi ilmu pengetahuan, museum, atau koleksi pribadi. Tapi, beberapa di antaranya membawa sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang gelap, sesuatu yang misterius. Mari kita telusuri lebih dalam. Soalnya, kisah yang mengerikan itu cerita yang and very kind of to put di piring. Tahun 1922, Lembah Raja di Mesir menjadi saksi bisu dari salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang sejarah. Howard Carter, seorang arkeolog Inggris dan timnya berhasil menemukan makam Firaun Tutankhamun yang tersembunyi dan masih utuh. Di dalam makam yang dipenuhi harta dan emas, terbaring mumi Firaun muda yang dijaga ketat oleh kutukan kuno. Sebuah peringatan bagi siapapun yang berani mengganggu tidur sang Firaun. Namun, rasa ingin tahu dan ambisi mengalahkan rasa takut. Makam dibuka dan dunia terpesona oleh kemegahannya. Namun kegembiraan penemuan segera dibayangi oleh serangkaian kejadian tragis. Lord Carnarvon, seorang bangsawan kaya yang mendanai ekspedisi Carter, meninggal dunia beberapa bulan kemudian karena infeksi aneh akibat gigitan nyamuk. Asisten Carter yang membantu dalam penggalian ditemukan meninggal di kamar hotelnya, tubuhnya dipenuhi luka aneh. Misteri kutukan Tutankhamun tetap menjadi perdebatan hingga saat ini. Menjadi pengingat bahwa beberapa rahasia mungkin lebih baik tetap terkubur. Jauh di Samudra Pasifik, di pulau-pulau yang diselimuti kabut dan legenda, hiduplah suku Maori, pejuang tangguh dengan budaya yang kaya dan spiritualitas yang dalam. Salah satu artefak paling sakral mereka adalah topeng perang. Ukiran kayu yang rumit yang diyakini dihuni oleh roh-roh leluhur yang kuat. Topeng-topeng ini yang digunakan dalam ritual dan pertempuran memancarkan aura kekuatan dan bahaya. Namun, kesucian topeng-topeng ini terganggu ketika beberapa di antaranya dibawa ke museum-museum di Eropa pada abad ke-19. Di lingkungan asing yang jauh dari tanah leluhur mereka, topeng-topeng ini tampaknya melepaskan kekuatan gelap yang tidak dapat dijelaskan. Staf museum, terutama wanita, melaporkan serangkaian kejadian aneh dan mengganggu. Beberapa pingsan di dekat topeng, yang lain mengalami pendarahan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah penyelidikan lebih lanjut, ditemukan bahwa staf wanita yang terkena dampak semuanya sedang hamil. Dalam kepercayaan suku Maori, roh yang belum utuh atau mereka yang berada di antara dunia seperti wanita hamil sangat rentan terhadap energi spiritual. Kisah topeng suku Maori adalah bukti nyata bahwa beberapa artefak membawa lebih dari sekadar nilai sejarah. Di jantung Italia, negara yang kaya akan sejarah dan seni, sebuah penemuan mengerikan mengungkap kisah cinta, tragedi, dan kutukan yang menakutkan. Pada abad ke-15, sebuah vas perak yang indah digali dari kuburan seorang wanita muda. Vas itu yang dikenal sebagai vas Bassano adalah mahakarya kerajinan tangan, dihiasi dengan ukiran yang rumit. Namun, keindahannya menyembunyikan rahasia yang mematikan. Di dalam vas itu terselip sebuah catatan kecil, sebuah pesan dari masa lalu yang memperingatkan bahaya yang mengintai di dalamnya. Jangan keluarkan vas ini dari kuburan, tulis catatan itu. Ia terkutuk. Peringatan itu diabaikan dan vas itu berpindah tangan dari satu kolektor ke kolektor lainnya, meninggalkan jejak kematian dan penderitaan di belakangnya. Akhirnya, vas itu jatuh ke tangan polisi Italia yang menyadari bahaya yang ditimbulkannya. Mereka memutuskan untuk menyegel vas itu, menyembunyikan ditaris di mesdoasan jauh jangkauan menarik. Tahun 1980-an, Inggris dilanda serangkaian kebakaran rumah yang aneh dan mengganggu. Api berkobar tanpa ampun, melahap rumah dan kehidupan, meninggalkan jejak kehancuran dan misteri. Namun, di tengah-tengah abu dan puing-puing, sebuah pola yang mengerikan muncul. Dari sisa-sisa hangus banyak rumah, satu objek aneh muncul tanpa cedera, sebuah lukisan massal yang diproduksi, menggambarkan seorang anak laki-laki muda menangis, pipinya berlinang air mata. Lukisan itu, yang dikenal sebagai The Crying Boy, menjadi simbol kengerian dan takhayul, dikaitkan dengan serangkaian kebakaran yang tidak dapat dijelaskan. Pemadam kebakaran, yang menyaksikan kengerian itu secara langsung, melaporkan bahwa menemukan sang The Crying Boy di banyak rumah yang terbakar. Anehnya, lukisan itu tetap utuh, tidak tersentuh oleh api yang mengamuk di sekitarnya.
Terlepas dari penjelasannya, reputasi The Crying Boy sebagai seni yang membawa sial telah terukir dalam sejarah. Hingga hari ini, lukisan itu terus membuat orang takut dan terpesona, berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa beberapa gambar mungkin menyimpan kekuatan yang melampaui pemahaman manusia. Di bawah bayangan gunung Vesuvius yang menjulang tinggi, terbaring reruntuhan Pompeii, sebuah kota Romawi kuno yang membeku dalam waktu. Terkubur oleh abu vulkanik pada tahun 700, Pompeii adalah kapsul waktu yang menakjubkan, menawarkan gambaran sekilas yang unik tentang kehidupan di dunia kuno. Namun, di antara vila-vila mewah dan jalanan berbatu, tersembunyi sebuah kisah peringatan, sebuah kisah tentang keserakahan, hukuman ilahi, dan kutukan abadi yang terus menghantui masa kini. Di reruntuhan sebuah rumah sederhana, para arkeolog menemukan sebuah patung kecil seorang pria yang tampak tertangkap basah, sedang mencuri. Patung itu yang dijuluki The Cursed Thief dengan cepat mendapatkan reputasi karena membawa nasib buruk. Dikatakan bahwa siapapun yang mengambil replika atau artefak yang terkait dengan patung itu akan ditimpa kemalangan, penyakit, atau bahkan kematian. The Cursed Thief berfungsi sebagai prop yang mengerikan tempat dan benda di site di General Lee. Dari makam Firaun hingga reruntuhan Pompeii, kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat yang mengerikan bahwa masa lalu bukanlah buku tertutup. Artefak bukan sekadar benda tua, kadang ia adalah pembawa energi, ingatan, dan kutukan dari masa lalu. Jadi sebelum membawa pulang potongan sejarah, pastikan kamu tahu apa yang mungkin ikut bersamamu.